Oke, halo guys. Jadi kenalin gue Kevin. Ini pertama kalinya gue ngomong depan kamera dan apalagi ngebahas tentang diet. Jadi belakangan ini sebenarnya pas corona itu jujur gue tuh naik banget karena stres segala macam. Apalagi kan kita di dunia travel. Jadi gue stres banget. Akhirnya makan banyak segala macam. Dan gue berpikir kayak ya udahlah, it's time for me to get fat gitu, very fat. Akhirnya kemarin itu gue tembus goal. Akhirnya gue dapet timbangan tuh di sekitar 113-115 kilo. Itu udah bener-bener kayak wow banget kan. After that gue realize kayak aduh, masa corona gini gue makin lama makin gendut gitu kan. Gue nggak tahu lagi kalau misalnya habis corona apakah gue bisa beraktivitas seperti biasa lagi atau enggak gitu. So di sini gue uh, mau berbagi sharing aja tips yang gue diet lakukan. Jadi syukur sekarang gue tuh udah sekitar 103, jadi 103, sekian kilo. Dan gue jalannya baru sebulan itu udah 103 kiloan, jadi udah hampir 10 kiloan gue udah turun. Mungkin bentuk belum kelihatan karena 115 itu gue gak jalan keluar rumah dan jarang ketemu orang. Jadi sekarang timbangan gue udah 103 kilo dan I will maintain sampai gue bisa dapetin berat ideal gue. Oke. Jadi gue pakai hitungan yang paling sederhana aja. Sebenarnya banyak rumus, banyak orang, banyak cara hitung. Tapi gue pakai cara berat ideal gue itu yaitu tinggi dikurangin 100 aja sih. Jadi kayak 175 tinggi gue kurangin 100 jadi 75. Iya, jadi 75. Jadi berat ideal gue adalah 75. So my goals is ya gue mau sampai ke 75 itu. Oke, jujur gue tuh tadinya tuh nggak ada niatan banget, benar-benar nggak ada niatan banget buat diet. But jadi ini juga apa namanya rekomendasi dari gue gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau turunin berat badan, jadi kalau bisa kalian kayak tahu dulu nih targetnya turuninnya apa gitu targetnya. Jujur misalnya kayak gue nih, misal targetnya tuh pertama ada cewek gitu, misalnya ada cewek yang lu incer, yang dia pengen berat badan lu turun, atau enggak bisa aja lu mau buat berat badan lu turun karena emang lu mau fit. Tapi biasanya kalau misalnya lu mau fit aja itu biasanya sih agak lengah ya. Gue dulu pernah kayak gitu diet karena mau fit doang, di tengah-tengah akhirnya kandas, habis itu naik lagi. Kita punya timbangan langsung naik lagi. So akhirnya gue putusin gue punya target itu, gue mau mencapai challengingnya itu adalah setelah gue kurus, ada gue mau dapetin cewek, dan kedua itu biar lebih gampang dapetin partner bisnis sebenarnya sih. Jadi kayak dengan badan yang proporsional, penampilan yang lebih bagus, lebih enak dipandang orang, ya mungkin menurut gue itu bisa mengundang lebih banyak chance gitu. Jadi that's my goal gitu. Jadi kayak lu mesti targetin dulu gitu, apa sih goal lu yang lu mau pas lu mau kurus gitu loh. Jadi jangan buat goals yang terlalu sepele, atau ya gue mau fit aja badan gue, kayak gitu-gitu biasanya tuh bakal kandas. Itu saran dari gue dan pengalaman dari gue sih bakal kayak gitu. Jadi dan gue itu juga kurusin itu juga terinspirasi dari temen gue. Ada satu juga namanya Kevin, dia udah kurus. Jadi gue mikir kayak gila, dia udah kurus, akhirnya gue juga ingin kurus juga gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya gue sekarang lagi jalanin juga diet dan olahraga. Oke, yang pertama gue jalanin diet keto. Oke, jadi diet keto itu sebenarnya kayak lu ngurangin makanan yang bergula. Lu ngurangin makanan yang bergula dan berkarbohidrat tinggi kalau nggak salah. Jadi yang berlemak-lemak kotor tuh jangan banyak makanan kayak begituan. Jadi lu banyakin tuh makan tuh kayak telur, daging merah, ayam, mentega, ikan salmon. Lu banyak lah link web sekarang. Ntar gue kasih di kolom komen linknya yang gue pakai buat menu itu. Ikan salmon, buah alpukat, strawberry, bla 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 bla, banyak banget. Jadi ya kalau gue pakai diet keto itu sih jujur awalnya emang agak lemes karena kan ya, lu biasa makan nasi, blood sugar kan
kita pompa terus segala macem. Nah, akhirnya lama-lama lemes gitu. Tapi setelah gue jalan 1 bulan ya it feels great man, kayak gue makin fine gitu, kayak gue udah fine aja gitu ya. Jadi nasi sih emang gue udah hampir stop ya, hampir stop, bener hampir stop, kecuali kalau ada party atau apa. Cuman overall ya gue udah mulai maintain makanan menu-menunya itu, dan si diet keto ini menunya nggak terlalu ekstrim sih menurut gue gitu. Nah untuk gue sendiri gue turun 10 kilo, cuman gue ini agak ekstrim sebenarnya. Jadi diet keto itu sebenarnya nggak melarang lu makan sehari 3 kali. Itu dia nggak ngelarang sama sekali. Kayak pagi misalnya lu mau makan buah alpukat, oke. Terus siangnya lu mau makan misalnya ayam goreng, oh ya oily is not a problem gitu. Jadi kayak it's fine if you want to eat fried chicken gitu. Tapi ya ingat tepungnya itu nggak boleh gitu. Jadi ayam goreng rumahan biasa is okay. Nah terus malamnya lu masih mau makan yogurt, it's okay, no problem gitu. Jadi kayak fine aja. Cuman karena gue agak ekstrim, gue ngelakuinnya itu udah diet keto plus melakukan dietnya itu makan sehari cuma boleh 4 jam. Jadi kayak lu selama sehari itu tuh lu pilih aja gitu. Kayak lu mau makan dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Misalnya lu mau makan startnya from jam 12 siang ke jam 4 sore, it's okay. Lu makan menu yang diet keto itu. Lu step dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 lu makan, tapi jam 4 lewat lu udah gak boleh makan. Nah, itu yang gue lakuin sih. Ya walaupun kadang-kadang gue suka bolong-bolong juga ya, karena masih manusia. Jadi ya it's fine kalau misalnya lu masih bolong, dan gue pun juga masih bolong gitu. Dan itu yang kedua. Jadi gue ngelakuin agak ekstrim. Dan ketiga itu gue saranin itu exercise kita nggak perlu yang terlalu gimana. Kemarin gue dapet saran dari salah satu kolega, dia juga diet dan dia udah konsultasi ke banyak dokter. Dia bilang kata dokter itu, kita kalau misalnya badan kita yang masih fatty gini, masih gendut kayak gini, kalau bisa lu exercise, lu jalan aja, lu jalan santai. Kalau lu punya jam tangan yang bisa ngedeteksi heartbeat lu berapa, jangan sampai heartbeatnya itu lebih dari 120. Nah, karena kalau udah lebih dari 120 tuh udah beda lagi. Dia udah bukan nyerang lemak, dia nyerang otot kalau nggak salah. Jadi kayak ya lu jalan santai. Kalau misalnya gue kayak pakai treadmill, kadang pakai treadmill, biasa speednya di 4 sampai 4,3 gitu. Jadi jalannya kita jalan santai aja. Yang penting duration. Jadi kalau misalnya buat lo orang yang mau coba, kalian bisa durasinya di setengah jam di pagi, setengah jam di sore, atau nggak kalian bisa 1 jam gitu di pagi-pagi. Ini nggak perlu dikhususin juga lu belum mesti jalan pagi-pagi atau malam. Kalau misal lu kerja, lu WFO, ya lu jalan kaki mungkin setengah jam, ya lu udah bisa hitung itu kalau lu jalan kakinya gitu loh. Sometimes kalau misalnya gua ada kebocoran makannya, gua ada sampai ternyata makannya enak banget, ada pesta atau ada acara spesial, ya pasti gue kejar tuh. Pasti akhirnya kalau gue sendiri pribadi, gue jalan itu sehari dengan disengaja ya. Jadi gue keliling komplek kah atau treadmill kah. Jadi gue tuh gue sengaja, gue sekitar jalan 1 jam itu at least 1 hour itu minimal. Tapi biasanya kalau misal gue lagi mood, ya gue bisa kayak sehari 3 jam gue jalan, 1,5 jam di pagi, 1,5 jam di malam gitu atau di sore gitu. Jadi yang penting yang tadi itu 1 jam 1 hari, setengah jam di pagi, setengah jam di sore, itu lu harus maintain. Karena gini, pengalaman gue yang dulu sebelum ini, gue pernah diet keras, dan itu gue forsir banget. Itu bener-bener kalau lu nggak olahraga, stress mark itu bakal tumbuh, bakal keluar semua di bagian perut lu. Dan gue udah alamin sendiri. Gue udah ada stress mark di perut, gue ada stress mark di sini. Karena dulu gue lagi diet, terus gue paksain lagi gitu. Akhirnya nunggu stress mark, gendut lagi. Akhirnya ya itu percuma gitu. Makanya yang sekarang ini sih, setelah gue lihat, setelah gue jalan 1 bulan ya, it feels great, and my stress mark bisa memudar sepertinya. Ada beberapa obat yang bisa memudarkan stres mark, cuman gue masih belum memakai obat tersebut. Cuman ya
gue lihat, gue pantau terus Transmart itu nggak menambah gitu. Jadi ya menurut gue sih dengan cara diet gue ini yang gue jalan sekarang ini cukup bagus sih gitu. Jadi lu nggak perlu jogging, lu nggak perlu lari sprint, itu useless bro, sis, gitu loh. Jadi kayak lu jalan santai aja gitu. Biasanya kalau gue jujur, gue kuat jalan santai karena ya lu pasang aja misalnya Indo SXC atau lu punya Netflix, ya pasang di Netflix, lu nonton sambil jalan aja, jalan santai gitu. Nah, itu benar-benar nggak berasa banget sih. Kayak kan satu movie kan mungkin 1.5 hour atau enggak lu episode mungkin tuh to an hour gitu. Jadi kayak nggak berasa banget sih. Terus abis itu lu punya jalan selesai. Jadi menurut gua sih diet ini sih cukup nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu merubah banyak hal sih menurut gua gitu. Jadi gitu dulu aja sih menurut gue. Jadi untuk konten gue, media sosial gue, beberapa bulan ke depan mungkin gue akan isi seperti ini. Jadi gue akan update terus tiap hari mungkin, atau enggak mungkin tiap minggu, perkembangan gue gimana, sharing gue gimana. Dan buat lo orang yang mau tanya-tanya, bisa di kolom komen, bisa di DM, atau enggak lu mau kasih saran atau mungkin cara lain yang lebih efektif, ya lu boleh juga komen di bawah. Oke. Buat kalian juga yang mau diet, semangat ya, karena gua ini buat video ini karena gua mau diet sambil kasih tahu apa yang terjadi gitu. Jadi gua nggak mau orang udah kurus baru gue ceritain. Gue mau yang gue masih sekarang gini, masih gendut, masih 103-an, gue mau ke 75, dan gue akan cerita terus. Oke, jadi ditunggu cerita selanjutnya. Bye.